Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sangat saya hormati sahibatul bait sekaligus sahib duyufullah wa duyufur rahman, yaitu yang terhormat Ibu Neni Jui, karena di sini kakak beradik yang akan berangkat dengan Ibu Nenah Jui. Wabil khusus suami tercinta dari Ibu Nenah, yaitu Bapak Jaman. Neni, ya. Lupa nih Bu Nena sama Neni nih. Saya bingung. Tapi mukanya sih saya ketara, cuma namanya aja. Nena, Neni, Neni istri dari Bapak Jaman. Pak Jamannya yang mana? Ini berdua, ini yang ini bukan? Bapak Jaman. Bapak tolong dekat-dekat sama ibu di situ dah. Jangan misah, jangan misah. Walaupun memang nggak pergi. Nah, di situ. Itu baru pulang Pak Haji Cilik. Subhanallah, ganteng banget ya, mudah-mudahan soleh, sayang cucunya ya. Dan keluarga besar ya, semuanya dari keluarga Jui semuanya. Terus juga khususnya yang memberikan sambutan tadi, kebetulan alhamdulillah Pak RW makmur, Pak RW 011 beserta istri. Alhamdulillah ada di sini, didampingin terus sama istrinya. Memang harus begitu Bu. Lelaki mah kudu diikutin terus. Dan juga yang sangat saya hormati rekan-rekan seperjuangan para asatidzah, wabil khusus orang tua kita, guru kita yaitu Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Siti Arom, Mary Al-Mukarramah Ibu Ustazah Rohina Ranun, Al-Mukarramah Adinda Ustazah Nur Amelia, juga Ketua BKMM sekaligus sebagai pembawa acara yaitu Ibu Ustazah Nuronia. Juga yang sangat saya hormati pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, baik yang datangnya dari Nurul Iman, dari Al Amanah, dari Nurul Komar. Alhamdulillah, udah cuma segitu doang ya yang datang. Memang ini pada ketakutan Bu, maksudnya pimpinan-pimpinan taklim katanya nggak undang luas. Memang ya secomot-comotnya gitu. Alhamdulillah walaupun dicomot dapatnya banyak banget. Dan juga Ibu Ketua RT 003, saya belum kenal yang mana Ketua RT ini. Oh, dari Al-Hikmah juga ada. Alhamdulillah, dari Al-Hikmah. Ada di dalam ya Bu RT 03 ya. Juga
tim Qasidah, subhanallah, yang memang pakaiannya warna peach, ini warna keceriaan. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sukses, kompak, terus biar banyak panggilan, biar bisa beli baju seragam. Jangan pada gontok-gontokan giliran beli. Ya, dan juga calon-calon umroh nih. Ini ada Ibu Onyi, ya Bu ya, dari Majelis Taklim yang berada di wilayah Al-Azhar. Terus cuma ini aja yang datang ya, dari Bu Onyi ya. Pilih sepuh yang disepuh-sepuhin di sini juga para tokoh-tokoh ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji semuanya, calon-calon umroh bulan besok pada pergi semuanya, calon-calon mati husnul khotimah. Jangan lupa ini ada tamu dari jauh yang dulu orang sini ya, Ibu Nana. Alhamdulillah, tadi saya masih ingat namanya siapa. Oh ya, Nana lupa ya. Alhamdulillah bisa hadir. Semuanya saya jamaah dalam rangka walimatus syafar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih juga kepada Shahibatul Bait yang telah mengundang saya baik secara pribadi maupun kita berjamaah. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat saya banggakan, pada kesempatan sore hari ini kita diundang oleh jamaah kita, orang tua kita yang akan menunaikan umroh yang insya Allah keberangkatannya maghrib. Jadi habis maghrib tuh udah ada di rumah. Jadi ibu yang akan berangkat jangan nungguin yang mau nganter, takutnya yang nganter entar lembek ya Bu ya, nungguin. Yang penting yang jadi tetamunya yang akan berangkatnya saya tunggu begitu maghrib udah ada di rumah. Nanti dilepas ya Bu ya, dilepas mungkin orang sini aja. Saya orang Sertu juga, Bu orang Bekasi, saya suruh langsung aja ke bandara ya. Karena kalau yang dari Tangerang ke sini dulu repot gitu. Udah, pokoknya yang dekat berangkat, saya ngelepas yang orang sini. Karena saya berangkat ngebawa jamaah 45 ya Bu, 45 orang. Mudah-mudahan dengan doa tadi Ibu ya Bu ya. Terus talbiyahnya juga diiringi dengan rasa sedih tapi gembira. Mudah-mudahan yang berangkat sedih gembira, terus yang ditinggalkan juga sedih gembira. Dalam arti sedihnya, ya Allah mudah-mudahan saya bisa sampai ke sana. Ya, yang udah memang mau ke sana, mudah-mudahan saya bisa mengerjakan umroh yang betul-betul umroh. Ya, baik itu yang rukun, yang wajib maupun yang sunahnya. Gitu loh Bu. Karena pergi ke sana tanpa kita mengerjakan itu nanti akan sia-sia. Dan doanya juga mudah-mudahan tadi didoain umrohnya makbul, diterima oleh Allah, mabrurah ya Bu ya. Jadi aktivitas kita dari mulai nanti ibadah di Madinah, di Mekah, terus sampai kembali ke Indonesia, insya Allah tidak ada perubahan. Begitu. Karena terus terang aja yang namanya umroh ini, Ibu haji juga, itu merupakan panggilan dengan izin Allah ya, panggilan dari Nabi Allah Ibrahim. Bukan pergi ke sananya itu Bu, harapannya pulang dari sana saya dipanggil haji, bukan ya Bu ya. Tapi ini urusan ibadah kepada Allah. Makanya syarat-syarat rukun-rukunnya, wajib dan sunahnya kita harus betul-betul kita pahami. Karena kalau tidak paham, Ibu nanti akan sia-sia. Ya, udah mengeluarkan uang duit yang begitu banyak, uang atau duit yang begitu banyaknya, ya. Terus kita tinggalkan, kayak ini Ibu Neni ini ninggalin suaminya. Saya tanya dulu,
Bapak Jaman, kira-kira ikhlas nggak ngelepas istri? Benar? Subhanallah. Ikhlas? Dititipin ke saya ikhlas? Ikhlas. Percaya? Sekarang saya tanya, udah minta maaf belum ibu ke bapak? Sama saya, udah minta maaf belum? Udah, alhamdulillah. Udah katanya Bu, udah minta maaf ya. Cuma tadi Pak RW, untung Pak RW nggak bilang dia. Memang seperti ini tradisi kita, ya Bu ya, berangkat. Tapi bahkan ada yang pergi sekarang dibilang, Umi, saya nggak ratib gimana? Nggak mudah-mudahan, udah deh saya berangkat aja, nggak apa-apa juga. Terserah, itu mah punya kemauan. Cuma paling enggak, ya Bu, dengan keluarga kiri kanan pamit gitu, ya. Alhamdulillah kalau kita datengin door to door satu-satu gitu ke rumah kan makan waktu, ya Bu ya. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak RW ini adik Bu, adik dari Sohibatul Baik. Mudah-mudahan ya kita cerna. Di situ pokoknya minta maaf gitu. Terus doanya. Tadi doa ya Allah. Sampai padat banget itu doa Ibu. Solawatnya juga sampai full gitu ya. Semuanya juga udah air mata tadi udah nggak ada yang nggak keluarin air mata. Termasuk saya. Padahal saya sering berangkat Bu. Tapi kalau momen seperti ini saya juga nggak kuat gitu ya Bu. Sampai di Madinah juga. Begitu sampai ibu nangis gitu loh, nggak tahu air matanya memang sangat rindu. Orang kalau cinta rindu gitu loh Bu. Begitu kita ketemu kayaknya gimana gitu ya, udah 1001 itu Ibu. Terus sampai lagi di Ka'bah sama seperti itu ya. Sampai di Ka'bah juga kita seperti itu, nangis Ibu. Terus terang, ini yang baru, saya yang lama yang udah sering aja masih seperti itu. Mudah-mudahan tangis kita, keluar air mata kita ini akan menjadi saksi nanti untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Terus Ibu, kemudian ini udah mempersiapkan nanti sampai di bandara, pokoknya jam 9 ya Bu ya, kita masuk ke ruangan imigrasi. Nanti semua paspor baru dikasih ya. Sekarang paspor lagi sedang dengan dipisahkan ya, pisah Ibu gitu. Mudah-mudahan Ibu sekalian ya, perjalanannya nanti lancar. Cuma saya pesen kepada ibu-ibu nih ya Bu ya, jangan ada kata-kata nih. Kalau di sini kita misalnya ya sering kepengen kencing mulu, pipis mulu, pokoknya jaga di sini. Kita minta semua, saya sama jamaah yang mau ikut umroh, baik dengan saya maupun dengan travel lain, saya selalu tolong berdoa, ya Allah jaga ya kedua lubang saya, itu aja udah. Kedua lubang saya jangan sampai menghalangi ibadah saya. Ingat Bu, kedua lubang saya jangan sampai menghalangi ibadah saya gitu. Terus kadang-kadang kalau di pesawat gimana Umi pipisnya, kan begitu ya. Ada, cuma nggak pakai air sayang. Ada airnya juga dikit. Mungkin kalau ibu yang di rumahnya ya nggak punya kloset seperti itu, kebingungan gitu loh Bu ya. Cuma satu gitu loh Bu, airnya itu ya, kayak ada kayak selang kecil gitu ya. Tapi ibu lihat pokoknya ya. Saya pesen nih, nanti apabila ibu ke sana, kalau saya nggak pernah Bu pipis tanyain aja yang udah ikut saya, nggak pernah saya bolak balik Ibu, jujur nggak pernah. Karena apa? Di sini saya udah minta doa, ya Allah jaga pelihara kedua. Ntar kalau udah turun dari pesawat, baru saya cari toilet di situ Ibu. Bukan apa-apa ya. Kalau di pesawat, kenapa? Itu nggak lebar Bu, sempit. Yang nggak paham juga repot. Makanya kita harus belajar ilmu yang namanya apa kalau yang nggak pakai air? Tayamum Ibu. Ya, tayamum dulu nih, tolong ya.
nanti setelah di pesawat kalau yang pada mau pipis gitu ya, nggak ada airnya, ibu kan ada tuh tempat tisu, tempat tisu di situ ya bu ya. Ibu udah siapin dulu minimal tiga lembar tisu ya, udah pasang di situ. Jangan ibu pipis dulu, bukan apa-apa, takutnya ini untuk ke Madinah dulu loh bu. Kalau ke Mekah dulu kita kudu apik, dari rumah kita udah mempersiapkan diri, terutama perempuan. Kalau laki-laki nanti di perjalanan pertengahan kurang lebih mendekati landing itu bu, nanti ada dari pihak pesawat ya, bagi ikhwan, akhwat, jamaah yang mau berumroh gitu ya, yang ke Mekah dulu nih dalam arti ya bu ya, itu nanti udah mempersiapkan diri. Makanya laki-laki mah masuk ke kamar ruangan toilet pesawat. Kalau lelaki kan ganti, kalau lelaki mah ya pakaian ihramnya itu satu di atas, satu di bawah. Itu pun nggak boleh pakai yang dijahit ibu ya. Kalau kolor kan dijahit, nah jadi nggak pakai yang dijahit. Jadi bagaimana Mi? Ya udah lelaki mah telanjang, cuma ditutupin. Makanya kemarin laporan dari Ustadz Kasim bahwasannya tolong bantu doa, di sana lagi sedang turun. Ada bu saya, bukan hujan, salju. Yang kesian bu, laki-laki. Kalau perempuan sih gak masalah, karena memang kalau lagi tawaf ininya tertutup rapi ya kalau perempuan kan. Tapi kalau laki-laki kesian deh bu, di sininya penuh es, di belakang di punduknya ya kan, dinginnya kayak gimana gitu ibu. Tolong bantu doa biar kita sampai dalam arti dia waktu itu putaran keempat, laporannya itu putaran keempat. Tolong biar bisa ya, akan sampai 3 putaran lagi, berarti 7 putaran, langsung masuk ke habis minum ya, sholat tawaf, minum air zam-zam, di situ baru kita ke tempat sa'i Bukit Safa Marwah. Kalau di sana terkurung, maksudnya pakai ini ada atapnya, terus ya enak lah ya, nggak bakalan kena yang namanya salju, bukan hujan bu, salju. Jadi salju es gitu. Kemarin itu saya dari IG laporan, terus kata saya ya Allah didoain deh, mudah-mudahan biar sampai tawaf selesai terus bisa sa'i tahallul gitu ya bu ya. Nah nanti di sana tadi itu bu, cara istinjaknya juga udah dipersiapkan di situ. Nah terus ibu pipisnya di kloset, bukan di bawahnya, di kloset gitu ya. Nah terus pakai itu tisu bu, jangan tisu basah. Ingetin, jangan tisu basah. Karena banyak, saya juga bawa tisu basah, cuma kalau giliran istinja jangan pakai tisu yang basah, pakai tisu yang kecil dulu, yang tadi yang kering ya. Itu nggak main gitu aja ya, apalagi perempuan. Ini saya terus terang, kenapa? Demi bu menyempurnakan yang kita akan lakukan gitu loh, yaitu ibadah umroh yang rukunnya. Jangan sampai gara-gara istinjaknya nggak beres, semuanya akan hancur gitu ya bu ya. Jadi kalau perempuan saya udah ajarin deh ya, ini bukan porno ibu. Saya nggak pernah bosan-bosan dalam manasik juga saya sampaikan, karena kemarin saya berangkatnya udah akhir ya bu ya. Jadi saya tidak bisa memberikan, yang memberikan ya udah senior sih bu yang berikan. Cuma katanya nggak sempat ngasih di masalah istinjaknya. Jadi kalau perempuan gitu loh bu, ya kita kan tahu kita sama-sama punya perempuan. Kalau laki-laki seperti ini modelnya, itu harus betul-betul ininya ibu, begitu pipis ini udah disiapin, jangan sampai nanti air kencingnya jatuh ke baju kita gitu, nempel ke kita ya bu ya. Jadi benar-benar begitu pipis ibu sebelum turun ibu udah mulai, jadi dari ini ya, terus dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ini, terus pas di tengah satu lagi yang 3 langsung ibu ditekan supaya betul-betul bersih ya bu ya, betul-betul bersih.
Kalau ibu memang belum yakin, ibu boleh bawa yang namanya tadi tisu basah, tidak apa-apa, langsung baru pakai tisu basah. Jadi jangan diawali dengan tisu basah. Ingatin, begitu juga laki-laki juga begitu, ya Bu ya. Jangan sampai ibu nanti ada setitik air kencing ya, yang akan menjadikan najis nempel ibu, seperti itu. Nah, pipis maupun pup boleh di pesawat, cuma ibu lihat nanti ada tulisan di situ push gitu, ada bacaan di pinggir itu, karena banyak sekali begitu kita masuk, saya nganterin Bu, saya jarang, begitu masuk saya lihat ada kotoran, akhirnya saya lapor, saya nggak mau saya pecat, saya lapor sama pramugari, saya ke belakang, biasa kan pramugari ada di dapur, udah saya ini, tolong dong itu, waduh, makanya nanti dibilangin deh ya sama yang pada mau umroh begitu. Iya, kalau saya manasikin sih terus terang yang sekecil itu saya manasikin. Kenapa? Jadi dia habis pup, dia rupanya bingung. Ya apalagi kalau orang-orang di kampung dan tidak terbiasa punya WC yang seperti itu, begitu ya Bu ya. Yang bukan tutup, ya Bu ya. Akhirnya pokoknya ibu lihat di situ dia pakai bahasa Inggris push gitu, ada tulisan push, ibu pencet aja. Habis pipis atau habis pup, dipencet aja itu WC-nya. Gitu deh Bu, ntar dia terbuka, buat gitu. Ya, jadi biar paham maksud saya, biar paham. Bukan, jangan sampai kita membuat orang lain resah ya. Nggak jadi gini. Kalau ditimbang pipis ya. Tapi kalau gituan kan maaf Bu. Kalau orang yang nekan mah apalagi ngelihat ya. Jadi kita pokoknya yang pada mau pergi ke sana, kita lihat itu di pinggir WC, di kloset itu ada tulisan pup, itu yang kita pencet. Dipencet ntar dia terbuka terus turun ke bawah gitu. Ya, paham Bu? Selesai. Masalah sholat itu walaupun di pesawat kita sholat, Ibu. Sholat tetap ya Bu ya, cuma sholatnya pakai tayamum, ngambil air wudhunya, enggak di dalam WC. Nah, kan kita di depan ada tuh yang namanya kursi pesawat. Nah, itu di situ Ibu. Ya, kita niat di situ. Ya, kita baca, kita niat. Nawaitu tayamuma li istibahati durota ini gitu. Jadi dua ya Bu, dua ketukan. Jangan di situ-situ, jangan satu. Misalnya kita ada satu pesan, ya. Enggak, soalnya ada yang ngomong gini, Umi nggak pernah ngajarin. Perasaan saya di majelis ngajarin mulu deh. Tapi kan kalau terus-terusan diajarin Bu, kayaknya nih orang-orang bego semua kan ya, pada kagak ngerti kan begitu ya. Jadi akhirnya saya terus terang, ya. Jadi saya ulang ketika ini, itu di depan Ibu. Satu, ini untuk apa Bu? Muka aja, ya. Dari muka udah selesai, nggak usah 3 kali, udah gitu ya. Terus yang satu lagi kita tekan lagi di bawahnya, jangan di yang sama yang udah kita tekan ya. Langsung Ibu ini tangan yang ini, yang kiri dulu, Ibu ke sini tuh, seperti itu, Ibu balikin, jangan nyentuh ini masih ada yang tadi ya, masih ada air wudhu lah kalau kata kita. Nah dari sini yang kanan pegang tangan yang kiri, begitu. Terus kita putar sampai di sini. Selesai. Sholat Ibu, sholatnya dua-dua. Ya, itu di situ. Misalnya tergantung kita di sana nanti. Kalau saya kayaknya keburu sholat di bandara untuk sholat isya-nya. Atau bisa digabung nggak apa-apa Ibu dari rumah. Taniatin karena orang musafir boleh dikasih rukhsah oleh Allah. Ya Bu ya, dikasih keringanan oleh Allah. Jadi yang maghrib tetap 3, yang isya 2, gitu. Ya Bu ya, kalau nanti takut ntar kalau di sana keburu apa enggak, udah dari rumah enggak apa-apa. Ya Bu ya, di samping sholat safar dulu. Misalnya nggak keburu di rumah sholat safar, nanti di bandara sholat safarnya. Gitu. Ya Bu ya, nggak apa-apa di bandara kita. Ya, dalam penting kita dalam posisi kalau di bandara mah ada air, kita pakai air. Atau kita dalam posisi masih dalam keadaan punya wudu, ya Bu ya. Nah insya Allah nanti di pesawat bagaimana? Terserah. Ibu mau lihat TV, ibu mau zikir, yang bagus zikir, ya zikir sambil tidur. Kalau saya emang tidur mulu Bu, tapi hati berzikir, ya. Karena 9 jam. Sampai di sana nanti kita di Madinah Bu, kita ke Madinah dulu ya.
sampai di Madinah tadi tuh Bu ya, kita bersolawat kepada Nabi ya. Nanti Ibu dituntun dah di situ mah ya, ikutin aja ya sampai nanti ke Raudhah. Raudhah ini tempat yang sangat mustajab, tempat yang sangat mustajab adanya. Nanti Ibu ikutin saya aja, ikutin ya. Nanti jangan Ibu bilang di sini aja nih legaan nih, nggak ada orang. Itu belum Raudhah, udah di situ aja ya Bu ya. Alhamdulillah waktu saya ngajak Ibu Rusiti ini, istrinya Pak Misal, itu Bu udah diketek saya, udah dia menggujeng-gujengin mulu, udah nggak bisa dia pisah sama saya, nggak bisa bener-bener ya. Karena memang saya tahu ya kapasitas keberanian ilmu ya, mencetak jadi kagak berani Bu, terus terang emang udah dipegangin mulu. Jadi paling enak dekat saya. Dekatnya kenapa? Setiap saya yang kamar ini saya bawa ke Mekah, dia ikut. Kalau saya tinggalin takut kabur, takut dia salah jalan, ya saya tanggung jawab sama suaminya, kan begitu. Jadi udah ada di ketek saya mulu tuh. Sama Bu Nesi itu yang ada di ketek saya. Kemana saya pergi pasti ikut. Begitu ya Bu ya. Ini alhamdulillah ya, nanti setelah itu ada yang namanya Raudhah. Pokoknya Ibu sholat di situ. Ya, sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, sholat tobat sama sholat hajat di situ. Sholat tobat sama sholat hajat. Nah, berdoa dah. Kalau berdoanya kita berdiri nggak apa-apa. Gitu loh, nanti kita bareng-bareng kita jagain. Kemarin alhamdulillah semuanya pada sholat. Iya. Alhamdulillah, walaupun begitu penuhnya ibu-ibu sekalian, harapan kita di situ ada yang namanya Raudhah. Ya, makanya kan Ibu kalau ini nih yang suaranya cakep-cakep ya. Masjidin Nabawi terletak makam Rasul. Taman Raudhah tempat berhimpun doa. Padamu pinta wahai junjungan, sholawat dan salam mohon syafaat. Sholawat dan salam mohon syafaat. Insya Allah Bu, dikabul doa kita. Percaya dan yakin yang seyakin-yakinnya. Nggak ada doa yang ditolak di sana. Ya, 3 hari di Madinah kita mempersiapkan diri. Ada istilah mandi, Bu, mandi gede, mandi gajah, mandi untuk berumroh. Rambutnya diusap-usap, dibersihin sampai ke ketek-ketek, sampai ke bawah-bawah gitu, ibu-ibu sekalian, sampai bersih Ibu. Ya, di situ kita mulai niat. Terus pakai parfum yang sebanyak-banyaknya, setengah botol. Oke. Semuanya Ibu. Ya, karena ini kita sampai mungkin beberapa jam kita Ibu baru kita boleh memperbaiki lagi. Ya, itu sampai sana nanti diberangkatkan, kita ngambil mikot di Bir Ali. Kita sholat lagi di situ, sholat sunnah. Ya, udah nanti tergantung di sana nyampainya kapan nanti kita belum tahu ya. Kalau memang pagi ya kita sholat duha kita iringi di situ ibu-ibu sekalian ya. Setelah itu masing-masing semua pakaian hiram tadi sudah Ibu, nanti niat dituntun di bus, nanti dituntun ya, Ibu ikutin ya, insya Allah ya. Nah, dalam perjalanan kita tidak boleh berkata yang tidak bagus ya, yang mengandung berbau mengundang maksiat hawa nafsu. Nggak boleh bercanda sampai berlebihan. Apa yang harus kita lakukan di dalam bus? Banyakin talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus Ibu ya. Terus kalau nggak kita selawatan aja kayak di Kampung Bulu gitu. Ya kayak di Kampung Bulu selawatan apa aja Ibu sampai kita masuk hotel di Madinah ya, di Mekah. Nah, nanti itu juga harus dijaga ya. Yang namanya perempuan apalagi nggak seperti laki-laki. Terus Umi, nanti kalau giliran tawafnya, kalau saya nanti pegang sama suami, boleh nggak? Megang boleh kalau suami, tapi ininya yang dipegang. Tali ikatan yang kawer sedikit itu Bu, kenceng gitu. Tapi kalau Ibu nanti megang ini takutnya berorotan. Kalau ada berorotan, repot di
sana. Ya Bu ya, kan ada yang viral ya, berorot entah ketahu kenapa, akhirnya di situ, sampai seru melihatnya, ya Bu ya. Iya ada itu Ibu, ya di sini boleh, gitu. Makanya wudhunya kita ambil imam yang namanya Imam Hanafi. Ya, kalau kita Imam Syafi'i kan cukup di sini Allahumma arif syari, cuma di sini aja. Nah makanya kita ngambil semuanya dibacain. Biar nanti kalau kita kesentuh di sana, kita kan nggak tahu Bu. Ya namanya orang lagi jalan, tawaf kan, kita nggak tahu kesentuh. Bukan di sini, tapi kesentuhnya di sana. Ini kan kesingkap, kita nggak tahu juga. Makanya biar api, jadi biar nggak kesentuh. Andaikan kita kesentuh, kita jangan ngelihat siapa yang kita sentuh. Jalan aja udah muter. Tapi kalau kita ngelihat ya lelaki, nah ibu mau nggak ketinggalan balik lagi, ya kan balik lagi ke, kadang-kadang ibu balik udah pada muter, kesian yang nganterinnya, ya apalagi kentut hati-hati, jangan sampai kentut, dijaga gitu, soalnya sumurnya kamar mandinya jauh Bu, kita naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, ini udah selesai, makanya tadi tolong ya. Pokoknya jaga dubur saya, jaga lubang saya, dua-duanya supaya tidak menghalangi, membatalkan yang namanya ibadah. Karena tawaf harus berwudu, tawaf kecuali sa'i. Nah ibu kalau mau kentut udah ada di saya, jangan pengasai pret nggak apa. Iya, kalau sa'i nggak apa-apa ya kentut. Tapi kalau lagi tawaf kita harus, ya makanya nggak boleh banyak ngomong, ya. Ini saya udah bilangin begini nih, nanti saya jangan ajak ngomong ya. Jadi kadang-kadang berapa nih, udah putaran ke berapa? Putaran ke berapa nih? Masih nanya baik. Udah diem. Kata saya, kadang-kadang begini Bu, kadang-kadang begini 3. Gitu. Maksudnya jangan ngomong, kecuali tanya emang. Gitu. Udah kita buru-buru, jangan ngomong. Ntar anterin ya ke toko emas, muter itu Bu. Ya, jangan begitu. Pokoknya doa menurut insya Allah makbul mabruroh. Nah, antara bagaimana sih mencirikan makbul mabruroh gitu ya Bu ya? Kenapa Ibu? Bukan di sana kita mabrurohnya, bukan. Ya, tapi ketika di Indonesia yang ketahuan mabrur atau tidak? Di Indonesia sama enggak? Gitu loh Bu, ibadah kita ketika kita di Madinah, ketika kita di Mekah, pokoknya di sono deh, ya Bu ya, di 2 haromain, ya kota Madinah, Mekah, sama enggak? Di Indonesia ini pulang dari sono, gitu loh Bu, ada perubahan enggak? Gitu, yang tadinya sebelum berangkat, itu mulut ngomong dari A sampai Z, ya Bu ya, kalau udah ngejelekin orang, sampai bubusa, nah Bu, terus pulang dari sono nih perempuan, ketutup enggak auratnya? Gitu ya Bu ya, ngajinya rajin enggak pulang dari sono, gitu ya, itu yang dilihat. Sholatnya gimana, sama enggak sama yang di sana, itu ukuran mabrur begitu. Al hajju mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Makanya umroh ini insya Allah Bu, 1 akan dihapuskan dosa-dosa kita. Umroh, al umroh ilal umroh kafaratun bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang satunya akan menghapuskan dosa. Lihat itu Ibu tadi saya bacakan di Muqaddimah, nanti ada kalau dari bukit Safa Marwah pasti. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Itu ada Ibu, semua akan dihapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, kita Bu pergi ke sana itu menjadi Abdullah, tetamunya Allah. Begitu. Itu Ibu ya. Dan di sana juga punya keistimewaan. Ketika kita sholat di Masjidin Nabawi, Ibu, itu 1000 rakaat seperti kita sholat di sini, sholat di sana 1000. Di Masjidil Haram 100.000. Begitu. Tapi Ibu jangan hitung-hitung ya. Begitu pulang ke sana, udah deh gua kagak kali pas sholat di sana udah banyak gitu ya. Jangan begitu. Ya Bu ya. Karena umrah ini termasuk yang dipilih Bu. Umrah itu ada dari nasab, ada dari nisab, ada dari nasib. Umrah haji juga Bu. Ya. Kalau nasab emang udah keturunan dia memang orang-orang kaya dah, emang umroh, emang haji gitu ya. Duitnya. Ada yang dari nisab itu punya kemampuan. Kalau dia udah nisab, udah mampu, dia tidak pergi, tinggal pilih nanti meninggalnya Yahudi
apa Nasrani, tinggal pilih aja. Ya, terus ada yang dari nasib, faktor nasib. Ada umroh namanya umroh Suryana. Umroh boleh gusuran tanah. Ada umroh kosasi, ongkosnya boleh dikasih. Itu namanya nasib. Jadi ada 3 ya Bu ya, macam-macam umroh, macam-macam haji. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Yang terpenting tadi istinjaknya dijaga ya, terutama yang ikut saya ini. Pokoknya saya betul-betul ya Bu, galak bener saya mah. Ya terserah dia mau marah, mau apa gitu. Tapi akhirnya pada nggak marah sih Bu. Ya memang seperti itu, begitu ya Bu ya. Saya sayang. Kata saya udah, kalau memang itu kita kalau kita bayar dam. Sama siapa Mi bayar damnya? Bukan sama Umi. Mi bilang gitu. Tuh ada tuh yang kira-kira yang di dalam masjid apa ya itu dah Ibu niatin bayar dam untuk menyempurnakan waktu melakukan rukun umrohnya. Begitu. Nanti di sini pulang ke Indonesia bayar lagi, ya. Tapi jangan bilang saya bayar dam, gitu jangan udah. Pokoknya Bismillah, saya untuk menyempurnakan. Jadi di sana kita bayar dam, di sini juga Ibu biasakan kita dam yang di sana kita bayar lagi di Indonesia. Karena banyak sekali masih yang belum paham. Mungkin udah paham karena kegerahan, kecapean, main buru-buru aja Bu. Buka segala lemparin, kos kaki dilemparin. Padahal belum tahalul, apalagi tahalul, belum tawaf sa'i belum, tapi udah kegerahan. Namanya juga mak-mak ya. Mudah-mudahan Ibu saya sampaikan seperti ini. Yang terpenting bukannya saya keras, tapi ini untuk kepentingan ibu-ibu juga supaya benar-benar sekali kita keluar dari rumah ya Bu ya, ibadah kita menjadi ibadah yang soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Ibu dari saya ya. Untuk yang lainnya sebelum saya tutup doa, ingat hari Selasa besok pengajian di rumah. Ya, pengajian di rumah di Al Mustafa ya Bu ya. Tolong ibu-ibu sekalian. Untuk itu kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ibu Neni binti Jui, Ibu Nenah binti Jui. Dari mulai sekarang Allah pelihara kesehatannya khususnya ya, sehatnya, terus keimanan, keislamannya, artinya ketakwaannya ya, biar betul-betul apa kalau bahasa kita mah jejak gitu loh Bu ya, pas tenang gitu meninggalkan keluarga, apalagi ya. Mudah-mudahan Pak Jamannya ikhlas ya, ini betul-betul nanti menjadikan umrohnya ini betul-betul umroh yang diharapkan tenang ya, betul-betul lillahi ta'ala lah. Kita doakan ini kedua-duanya, insya Allah Allah panjangkan umur, sekali lagi sehat, terus juga bisa mengerjakan umroh baik yang rukun, yang wajib maupun yang sunnahnya. Terutama saya juga sebagai pembimbing di sana nanti Ibu, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan ya. Saya minta bantu doa dari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak juga yang hadir di sini, biar betul-betul kuat gitu loh Bu, ngadepin semuanya jamaah karakter yang berbeda-beda. Tapi kita satu tujuan pergi ke sana adalah untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah-ibadah kita di sana diterima oleh Allah sehingga pulang menjadi haji yang umroh yang mabrurah maksud saya, karena ada ini perempuan jadi mabrurah. Mudah-mudahan ya Bu, keluarga yang ditinggalkannya, harta yang ditinggalkannya, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir di sini, insya Allah gak usah tahun besok, bulan besok semuanya pada berangkat dengan izin Allah. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'izzatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi syifaatil Fatihah. Ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi abdihi yaghfir wa yarham. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tubi salamata wa sihhata wal afiyata 'alaina wa 'ala jami'il hujjaj wal juwar wal musafirin wal ujja wal mujahidin wal muqimina fi barrika wal bahrika min ummatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Ya muhawwilal aqwal qawil halana ila ahsanil hal wa hasil maqasidana khususan sahibatul bait. Ya mufarrij ya farij anna hammana wa ghammana farajan ajila birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada channel Yuriro Adnana ya yang telah meliput. Mudah-mudahan dengan liputan ini Allah akan berikan keberkahan ya. Sukses apa yang diinginkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.